kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4, di tutorial kali ini kami akan membahas tentang hasil diskusi kelompok kami dengan topik manajemen rantai pasokan. Baik, manajemen rantai pasokan mengkoordinasikan semua aktivitas pemasok pada sebuah organisasi dari pemasok dan mitranya hingga sampai pada pelanggannya. Manajemen rantai pasokan terdiri atas dua unsur. Yang pertama, rantai pasokan terdiri atas dua unsur. Unsur yang pertama, customer, yang kedua, supplier. Materi berikut, strategi manajemen rantai pasokan. Berikut isu-isu strategis utama dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama, mendesain ulang aktivitas rantai pasokan. Yang kedua, restrukturisasi kemitraan yang mendukung rantai pasokan melalui outsourcing atau kepemilikan. Materi yang berikut, model sederhana rantai pasokan. Model sederhana yang diambil sebagai contoh di sini adalah rantai pasokan dari perusahaan mie instan. Perusahaan mie instan memasok dari pabrik terigu sebagai bahan dasar pembuatan mie, dari pabrik plastik sebagai kemasan pembungkus mie instan, dan dari pabrik kecap dan bumbu-bumbu lainnya. Setelah memasok, perusahaan mie instan memproduksi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Kemudian didistribusi melalui distributor ke supermarket atau toko-toko sehingga sampai pada customer atau konsumen terakhir. Materi yang berikut, model dorong dan tarik pada rantai pasokan. Pada model dorong, dalam rantai pasokan menekankan distribusi suatu produk menjadi pasif atau dikatakan keputusan produksi ditentukan oleh perusahaan. Alur dari pada model dorong dimulai dari supplier sebagai pemasok dan manufaktur yang memproduksi produk, kemudian distributor yang mendistribusikan kepada retailer atau persediaan, dan hingga pada customer sebagai konsumen terakhir. Pada model tarik dalam rantai pasokan menekankan kualitas produk dan layanan bagi pelanggan yang terlibat secara aktif, dan bisa dikatakan keputusan produksi ditentukan oleh konsumen. Alur dari model tarik sendiri dimulai dari pelanggan yang memesan barang ke retailer untuk mengisi stok dan mengajukan ke distributor untuk mengisi gudang, kemudian distributor memesan dari produsen atau manufaktur untuk melakukan produksi berdasarkan pesanan, dan manufaktur memasok dari supplier untuk memenuhi barang-barang yang dibutuhkan. Jadi yang berikutnya adalah bisnis digital yang digunakan untuk menstrukturisasi manajemen rantai pasokan. Jadi berikut ini adalah komunikasi digital yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan bergantung pada pertukaran pembagian informasi yang efektif, yaitu opsi dan standar teknologi untuk manajemen rantai pasokan. Ada beberapa opsi dan standar transfer data yang mungkin digunakan pada manajemen rantai penawaran. Yaitu yang pertama adalah ID yang merupakan metode pertukaran pesan. Dan yang kedua adalah transfer data berbasis XML. Dan yang ketiga adalah pesanan email manual. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan permintaan dari sistem eksternal sehingga mereka dipahami oleh sistem internal. Jadi next. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi manajemen rantai pasokan, standarisasi, dan pertukaran data. Kesulitan pertukaran informasi secara sistem yang tidak kompatibel menjadi penghalang yang membatasi penggunaan manajemen rantai pasokan. Pasar online yang sukses seperti Alamika dalam industri kimia telah didasarkan pada kolaborasi antara sejumlah mitra dalam sektor vertikal. Teknologi yang digunakan untuk mendukung manajemen rantai pasokan. Di sini ada 3 fase perkembangan teknologi pada manajemen rantai pasokan. Yang pertama, implementasi awal pada tahun 1989 sampai 1993. Sistem pembelian ID
berbasis PC. Yang kedua, gerbang perdagangan elektronik 1990 sampai 1994, masih berkaitan dengan EDI tetapi pada jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, menuju perdagangan internet 1996 sampai seterusnya. Internet memberikan alternatif kepada pemasukan dan pelanggan karena biaya lebih